Ini yang harus teman-teman sikapi. Jadi hati-hati kalau pinjol ilegal dia tidak punya aturan. Tapi kalau ilegal dia punya aturan. Masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel Kita Tercinta ini. Masih saya akan membahas tentang masalah pinjaman online ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pinjaman perusahaan, pinjol legal dan ilegal. Nah, tetapi yang paling penting dari pinjol legal dan ilegal ini adalah berbagai aturan atau habit atau kebiasaan atau bahkan rule aturan dari perusahaan itu sendiri. Ada beberapa ciri yang mungkin bisa teman-teman pahami terkait dengan masalah perusahaan pinjol legal dan ilegal ini. Nah, cara membedakannya, biasanya kalau pinjol yang legal itu terdaftar punya izin di OJK. Nah, itu cara melihatnya, teman-teman sekalian buka websitenya OJK. Nah, di sana cari fintech. Nah, kemudian itu nanti akan ada pinjol yang punya izin, pinjol yang hanya terdaftar itu ada. Nah, di sana seperti itu. Bahkan ada beberapa juga OJK itu mengeluarkan press release atau pemberitaan tentang fintech atau perusahaan pinjol yang sudah di blacklist. Jadi kalau yang legal itu terdaftar di sana. Nah, dampak dari terdaftar dan punya izin, mereka operasionalnya diawasi oleh OJK. Gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang kedua, pengurusnya itu jelas. Jadi identitas perusahaannya, PT-nya itu ada. Jadi PT apa itu ada. Kemudian alamat kantornya juga ada. Nah, caranya lihat. Jadi caranya dilihat di websitenya OJK itu jelas. PT apa, alamatnya mana. Kalau teman-teman pengen tahu alamat PT-nya yang terdaftar di AHU, buka AHU online. Nah, di sana ada nanti. Jadi alamat PT ini beralamat di sini ada. Bahkan kalau kita mau keluar duit sedikit itu jelas kok strukturnya mana. Kemudian yayasan misalkan itu PT mana, didirikan di mana, alamat kantornya mana itu jelas. Nama pengurusnya, NPWP-nya, komisarisnya, direkturnya itu ada nanti. Itu kalau di AHU online. Itu klik di PT, ada yayasan, ada perkumpulan, cek PT di situ. Ya. Kalau memang badan hukumnya koperasi, cek juga perkumpulan di situ ada kok. Yang keempat, dari segi pembiayaan. Kalau pinjol legal itu jelas, jangka waktunya berapa, itu jelas. Contoh misalkan aku laku, pinjamannya satu tahun, cicilannya sekian, biaya administrasinya sekian, itu jelas. Kemudian nanti ada bunganya juga sekian, sehingga dampak cicilannya per bulan sekian, itu ada kok. Kalau itu pinjolnya legal. Sekali lagi kalau pinjolnya legal. Kalau ilegal tidak ada, jarang yang mencantumkan seperti itu, hanya mencantumkan pinjaman sekian, cicilan sekian, jangka waktu sekian. Nah, itu ya. Selain tentang masalah pinjamannya dan bunganya, mereka juga menyantumkan keterlambatan dendanya sekian. Itu ada. Kalau pinjol itu legal, kemudian biaya pinjamannya sekian, ada potongan administrasi sekian, itu jelas kok. Jadi kalau legal itu semuanya tertulis, tertuang. Itu kalau pinjol legal. Kemudian yang nomor 5, total biaya pinjaman itu maksimum 0,8 per hari. Itu kalau legal. Kemudian selanjutnya yang nomor 6, maksimal pengembalian itu 100% dari pinjaman pokok. Jadi kalau Anda biasanya loh ya, pinjam 1 juta gitu ya, membalikannya paling maksimal 2 juta. Kalau perusahaan legal. Tapi kalau ilegal jangan ditanya. Kita utang 1 juta bisa sampai 20-30 juta. Bahkan hari ini saya menerima suatu pengaduan, dia hanya pinjam 5 juta. 5 juta loh ya. Dari 5 aplikasi, dia udah mengembalikan lebih dari 100 juta untuk pengembaliannya. Yang terdiri dari biaya perpanjangan, biaya macam-macam. Jadi dia udah lebih dari 100 juta pengembaliannya. Ini yang harus teman-teman sikapi. Jadi hati-hati kalau pinjol ilegal dia tidak punya aturan. Tapi kalau ilegal dia punya aturan. Nah, seperti itu ya. Selain itu yang paling ditakuti oleh teman-teman sekalian, kalau pinjol itu legal, dia hanya paling minta akses kamera, mikrofon dan lokasi. Paling hanya itu. Tapi kalau ilegal banyak. Kadang dia minta akses galeri, dia minta akses kontak. Itu rata-rata ilegal. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.